Bapak Ibu, saudara sekalian, dari jam 1:30 pagi saya sudah bangun. Tapi sebelumnya jam 12 lewat seperempat, setengah 1 juga sudah terbangun sebenarnya. Dan saya sudah sulit tidur. Saya berdoa, saya berlutut, saudaraku. Saudara, betapa gelapnya dunia ini. Betapa banyak orang yang tidak menghayati kekekalan. Bukan hanya jemaat, tapi juga orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, pendeta, aktivis, tidak benar-benar menghayati kekekalan yang dahsyat. Dan itu kelihatan, itu nampak dari perilaku hidup. Kita memeriksa diri kita, saudaraku, kalau kita masih memiliki perilaku hidup yang tidak sesuai dengan pikiran Allah, berarti memang kita tidak menghayati kekekalan dan tidak gentar terhadap realitas kekekalan itu. Saudara, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk benar-benar menyadari betapa mengerikan kekekalan itu, saudaraku. Jika kita menghayati dengan benar realitas kekekalan, maka kita akan berusaha, ya saudara, tidak melakukan kesalahan sekecil apapun kesalahan itu. Nah, selama ini kita sembrono dengan apa yang kita pikirkan, kita renungkan, kita ucapkan, kita lakukan. Kita tidak menjaga perasaan Allah. Saya maklum kalau saudara masih muda, ya muda usia secara biologis, muda secara kerohanian, belum lama jadi Kristen misalnya. Tapi kalau kita sudah Kristen dari kecil, apalagi kita ini orang yang aktif di pelayanan, apalagi pendeta, kita harus berhenti hidup sembarangan, saudara. Kita harus belajar untuk memikirkan apa yang Allah pikirkan. Saya mendapat jawaban dari apa yang ditanyakan oleh salah seorang saudara di Abam. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Apa yang dipikirkan oleh manusia bukan yang dipikirkan oleh Allah. Jika Tuhan kehendaki akan saya khotbahkan nanti jam 11. Tapi kalau Tuhan suruh saya bicara yang lain, mungkin saya bicara yang lain. Tapi saya sempat berpikir dari tadi pagi, dini hari. Ya. Jadi praktis saya hampir semalam suntuk, tidak tidur atau kurang tidur, mungkin hanya 1,5 jam, 1 jam seperempat. Saudara. Tapi saya cukup sehat, saudara. Saya memikirkan itu, bagaimana kita bisa berpikir apa yang dipikirkan oleh Allah. Tentu untuk bagian kita, apa yang Allah kehendaki untuk kita pikirkan. Lalu apa yang Allah ingin kita lakukan? Dan pekerjaan apa yang Allah kehendaki untuk kita selesaikan? Wah, kalau kita tidak serius melakukan hal ini di hadapan Allah, kita akan gemetar, trembling. Kita akan ketakutan, saudara. Takut. Mengerikan, saudaraku. Ya, mengerikan. Sebelum saya teruskan, saya mau tanya kepada admin, suara saya cukup jelas nggak sih? Cukup jelas nggak suara saya ini? Oke. Oke, jelas ya. Oke. Cukup jelas, sudah. Jadi saya mengajak saudara untuk nekat
Kita semua orang-orang berantakan memang. Ya. Kita orang yang suka-suka sendiri walaupun kita santun dan sopan di mata manusia. Sebagai pendeta misalnya punya visi-visi membangun ini, membangun itu. Tentu dengan berpikir bahwa kita sedang melayani Tuhan, ya, dengan program-program pelayanan. Padahal di balik itu kita punya ambisi. Kita mau panjat sosial, kita mau punya panggung. Dan itu saya lakukan, saudaraku. Ya, ya Tuhan tetap dengan, Tuhan dengan kesabarannya membiarkan kita dalam kesalahannya. Ya walaupun kemudian ada hasilnya gereja, sekolah teologi, dan lain-lain. Tapi di situ sebenarnya termuat, saudaraku, mineral ikutan. Kalau istilah orang tambang itu, ya menambang, misalnya menambang nikel, tapi ada mineral ikutan, mineral yang lain. Entah boksit lah, apalah apa. Nah kita melayani, tapi ada agenda pribadi juga, kebanggaan, dan lain-lain. Dan itu kita anggap wajar. Tuhan dalam kesabarannya memaklumi kita, karena kita memang masih belum dewasa. Belum matang ya, belum tua, saudara. Tapi sekarang kita sudah makin tua. Kita tidak tahu dunia sampai kapan eksis seperti ini. Apakah bisa saja dunia akan berakhir karena perang, karena bencana alam dan lain-lain ya saudara. Alkitab berkata kok jangan sampai tiba-tiba Tuhan datang ya seperti seorang seperti perangkap begitu. Makanya saya mengajak saudara-saudara ya, yuk kita serius. Kalau kita memikirkan apa yang kira-kira Allah tidak kehendaki kita pikirkan, jangan kita pikirkan. Kita minta Roh Kudus pimpin kita. Kalau kita mengingini sesuatu yang kira-kira ini belum tentu kehendak Roh Kudus, kehendak Allah, kita jangan ingini. Maka kita serius untuk itu. Kalau kita tidak serius, kita tidak punya kepekaan. Ya, jangan sembarangan ya mengucapkan kata, jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan tulis kata kalimat di media sosial. Ayo kita benar-benar belajar untuk hidup suci. Ya, saya bukan orang yang sudah sempurna, belum. Justru kalau saya sudah sempurna, saya nggak bicara ini, saudara. Karena saya belum. Saya mengajak saudara. Kita mungkin dianggap sombong, angkuh, lalu apa begitu. Nggak apa-apa, udah biar. Terserahlah ya. Tapi yang jelas saudaraku sekalian, kita mau berubah. Kita mau berkemas-kemas. Kita mau membangun komunitas yang saling menjagai, saling mendoakan. Walaupun tidak pernah ketemu, kita bersama setiap pagi ini sudah satu kebersamaan. Kebersamaan yang nyata. Bukan bersama di kafe, bukan bersama di warung kopi, kita bersama dalam doa setiap pagi. Dan nanti mulai tanggal 7 Februari ya kita doa puasa. 40 hari. Itu baru namanya kebersamaan yang sesungguhnya. Kebersamaan dalam mencari Tuhan. Ya. Kita jangan mengkultuskan manusia. Ya. Ada orang yang katanya nih, kalau doa pagi dibilang mengkultuskan Pak Eras. Buset dah, saya enggak perlu dikultuskan. Siapa sih saya ini, saudara? Enggak perlu, kita bukan menyembah Eras, terus kita menyembah Tuhan Yesus, kita menyembah Elohim Yahweh. Udah suara-suara orang nggak usah didengar, saudaraku. Ya. Nah sekarang kalau saya bangun pagi, saya kultuskan siapa? Kultuskan diri sendiri. Bagaimana bisa tahan tiap hari bangun mengkultuskan diri sendiri? Ya. Aduh, mana mau. Demi pengkultusan diri sendiri itu setiap hari bangun, mana tahan, saudara. Tapi kalau demi kemuliaan Allah dan saudara tahu, tadi Tuhan tahu saya tidak membuat-buat cerita ya, tapi betul. Dari jam 2 kurang saya sudah bangun. Saya sudah tidak bisa tidur, saya berlutut, saya menyembah. Saya memikirkan bagaimana kita bisa berpikir apa yang Allah pikirkan dan mengingini apa yang Allah ingini.
itu sulit. Tetapi kalau kita bisa hal ini, nah kita memenuhi yang dikatakan Tuhan. Memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ya, oke. Saya kira cukup ya saudaraku. Saya ingin mengatakan saya mengasihi saudara-saudara semua. Ya, jam 11 nanti saudara ikut kebaktian di Truth ID dan jam 5 sore. Pokoknya luar biasa ya. Oke, yuk. Bapa memberkati semua saudara-saudara kami yang berdoa juga termasuk saya. Berkati kami Bapa. Berkat atas kami semua dari Bapa di surga Elohim Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati.